Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu, basic dari Instagram Remahan Bumbu _ Masih bersama aku Tasya. Dan di episode kali ini aku akan ngajak kalian ngobrol tentang emosi. Jadi bahaya memendam emosi. Nah, gimana tuh kelanjutannya? Tapi sebelum kita mulai berbincang, seperti biasa, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa share jika kamu menganggap channel ini sangat bermanfaat buat di-sharekan ke teman-teman kamu. Oke, nggak lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Karena menurutku ini adalah pembahasan yang cukup menarik buat dibahas. Jadi di podcast episode kali ini aku ingin sharing ke teman-teman semua tentang bahaya memendam emosi. Nah, ternyata banyak dari kita ini nggak menyadari kalau memendam emosi itu adalah hal yang berbahaya gitu untuk diri kita. Padahal emosi yang dipendam bisa berpengaruh negatif juga terhadap kondisi fisik maupun mental kita. Juga nggak jarang memberikan dampak buruk pada hubungan dengan orang lain juga, bukan hanya di diri kita sendiri. Ternyata memendam emosi ini juga bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, memendam emosi ini juga merupakan suatu kondisi ketika pikiran kita ini menghindari, tidak mengakui, atau tidak dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat, baik secara disadari ataupun nggak disadari. Jadi beberapa emosi yang seringkali dipendam itu seperti kayak kemarahan, frustasi, kesedihan, ketakutan, atau yang sering terjadi adalah kekecewaan. Nah, kebiasaan memendam emosi ternyata itu tidak akan membuat emosi itu hilang. Justru malah akan membuat emosi tersebut jadi menetap gitu di dalam tubuh kita. Jangankan mau buat diri kita lega gitu kan. Ternyata memendam emosi ini justru akan membuat kita merasa lebih terbebani loh teman-teman. Bayangin tuh. Nah, jadi ada beberapa macam atau jenis ya bahaya ketika kita memendam emosi. Walau dia ini nggak berwujud ya, emosi ini seringkali memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan kita. Jadi nggak heran tuh kalau memendam emosi yang seharusnya disampaikan bisa berdampak negatif pada diri kita. Jadi ada beberapa bahaya ketika kita memendam emosi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita awareness kan gitu. Jadi yang pertama itu memendam emosi bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi memang tidak akan langsung menyebabkan suatu penyakit sih, tapi kondisi kayak gini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sampai biasanya tuh membuat kita lebih mudah terserang berbagai jenis penyakit lah, mulai dari penyakit ringan sampai ke berat gitu, ke kronis ya. Kalau ringan tuh kayak seperti pilek, flu, dan kawan-kawannya itu gitu. Kalau penyakit yang kronis ya bisa kayak kanker. Nah kan efek dari memendam emosi itu ya bahaya banget gitu loh. Lalu yang kedua itu bisa mengakibatkan kecemasan berlebihan. Emosi pada dasarnya jika dipendam-pendam terus nih juga bisa menyebabkan gangguan cemas ternyata. Gangguan cemas yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan otak memproduksi hormon stres secara berkala. Nah, hal yang kayak gini nih pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti kayak sakit kepala, mual, muntah, sampai kesulitan bernapas. Biasanya kalau kita lagi emosi nih, kayak ngerasa aduh sesek nih gitu kan. Nah itu tuh yang menyebabkan gangguan-gangguan yang ada di badan kita gitu, tubuh kita. Lalu yang ketiga itu bisa menyebabkan kecemasan berlebihan. Emosi pada dasarnya jika dipendam-pendam terus nih juga bisa mengakibatkan gangguan cemas ternyata. Gangguan cemas yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan otak memproduksi hormon stres secara berkala. Nah, hal yang kayak gini nih pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti kayak sakit kepala, mual, muntah, sampai kesulitan bernapas. Biasanya kalau kita lagi emosi nih, kayak ngerasa aduh sesek nih gitu kan. Nah itu tuh yang menyebabkan gangguan-gangguan yang ada di badan kita gitu, tubuh kita.
Oke, selanjutnya, poin selanjutnya, ketika kita memendam emosi. Ya, ini sangat bahaya. Sampai mengakibatkan depresi loh teman-teman. Jangan sampai deh. Nah, emosi ini adalah hal yang negatif yang kalau tidak tersalurkan dengan baik. Jadi, sampai bisa mengakibatkan depresi gitu. Kalau udah ada di tahap ini, emosi negatif nih bakalan berubah menjadi perasaan hampa, putus asa, bahkan perasaan ingin mengakhiri hidup. Nauzubillah min zalik ya teman-teman ya. Sebegitu parahnya, sebegitu bahayanya maksudnya ketika kita memendam emosi dan tidak terkontrol. Nah, gejala yang timbul akibat depresi itu biasanya sering merasa lelah, sulit tidur pada malam hari, dan kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang biasanya kita sukai. Biasanya depresi juga bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan nih, seperti sakit kepala, penurunan berat badan, hingga gangguan pernapasan, lagi-lagi kesesak. Karena apa? Maybe paru-paru nggak bekerja dengan baik ya, dan jantung juga memompa darah itu lebih cepat kayak gitu, sehingga ya pernapasan kita jadi terganggu karena tadi kita memendam sebuah emosi yang harusnya tersalurkan dengan baik kayak gitu teman-teman. Jadi ya sama-sama kita buat belajar gimana sih caranya ngontrol emosi kita. Jika mau lampiaskan gitu, tapi dengan cara yang baik. Kita balik lagi, kita harus kenalin diri kita itu seperti apa sih orangnya, ketika kita emosi apa sih yang harus kita lakukan, kayak gitu. Sip. Oke, selanjutnya adalah bahayanya ketika kita memendam emosi, yaitu menyebabkan berbagai penyakit kronis. Produksi hormon stres yang tinggi akibat memendam emosi juga bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, kalau terjadi dalam jangka panjang, ini nih bisa menyebabkan kita beresiko lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit kronis, seperti stroke dan gagal jantung. Selain itu, hormon stres yang tinggi juga dapat mengganggu proses pengiriman sinyal dari otak ke usus, sehingga kita menjadi rentan terkena gangguan sistem pencernaan. Kayak gitu. Ya ampun, secomplicated itu ya ternyata ketika kita memendam emosi, dan itu bakalan berdampak buruk bagi diri sendiri gitu loh. Jadi gimana sih caranya mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, dengan cara ya yang wajar lah gitu kan. Kan biasa emosi kita gak bisa terkontrol. Kalau udah namanya emosi ya emosi aja gitu kan. Nah, ada caranya teman-teman. Nih, aku kasih tipsnya. Oke, jadi yang pertama adalah tanyakan kepada diri kita sendiri. Perasaan apa sih yang sedang kita rasain saat ini? Hal ini penting kan? Karena kita perlu betul-betul memahami perasaan kita sendiri sebelum bisa menyampaikan ke orang lain. Jadi, tahap pertama adalah tenangin diri kita sendiri dulu. Tarik napas dalam-dalam, terus dikeluarkan dengan perlahan. Karena ketika emosi itu melanda dan menghampiri kita, yang organ dalam pertama yang bekerja dengan ekstra adalah jantung, pikiran, dan kawan-kawannya itu yang tidak terkontrol. Jadi, ya sebaiknya kita menenangkan diri dulu. Nah, di poin kedua, itu adalah mencoba untuk mengungkapkan perasaan kita melalui suatu media jika kita kesulitan untuk mengungkapkannya secara langsung. Misalnya dengan mencari lagu yang cocok dengan perasaan kita, atau bahkan ada temanku dia melampiaskan emosinya dengan cara baring tidur gitu ya, atau duduk dulu baru tidur. Habis itu masih kayak emosi gitu, dia ambil wudhu, dan masih juga dia ambil Quran untuk dibaca. Nah, ada beberapa macam orang yang
memiliki caranya masing-masing gitu ya. Tapi menurutku gimana pun caranya, yang terpenting adalah kita harus menenangkan diri kita sendiri dulu. Kayak gitu. Oke, poin selanjutnya adalah latih diri kita untuk mengungkapkan perasaan dengan kalimat yang diawali dengan kata saya. Misalnya, saya merasa bingung, saya merasa takut, atau saya merasa kecewa. Mungkin dengan kata-kata itu, kalimat-kalimat itu bisa sedikit ya menyalurkan gitu emosi kita yang tadinya kita mau pengen ngegas terus gitu kan ngobrolnya kan. Tapi dengan memulai dari kata saya, itu akan sedikit mengerem, sedikit mengontrol emosi kita yang tadinya akan meledak. Coba aja deh teman-teman eksperimen lagi, teman-teman terapin, praktekin ketika nanti emosi, teman-teman coba yang kayak saran yang udah di-sharingin barusan, kayak gitu. Oke, poin selanjutnya yaitu ceritakan perasaan kita kepada orang-orang yang kita percayai. Nah, pernah aku sampein di podcast, lupa episode berapa, bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan menganggap masalah itu kita sendiri yang menghadapinya. Kita boleh kok gitu, boleh minta bantuan dari orang-orang di sekitar kita seperti keluarga atau teman-teman kita yang kita percayai untuk membantu dan berperan dalam mengontrol emosi kita salah satunya. Jadi nggak masalah, ceritain aja gitu. Salah satu cara melampiaskan emosi yang terbaik adalah cerita sebenarnya. Tapi bagaimana cerita itu adalah dengan orang yang tepat. Next, terakhir, ini adalah cara mengungkapkan emosi negatif dengan tepat, yaitu dengarkan saat orang lain sedang mengungkapkan perasaan mereka. Jadi ketika ada yang mengungkapkan perasaannya ke kalian gitu kan, ya cobalah dengerin dengan baik, dan supaya secara tidak langsung kita ini juga terbiasa dengan sikap terbuka dan bisa menerapkan pada diri kita sendiri. Besok kan kalau udah emosi, ada yang menasehati atau ada yang memberikan feedbacknya, kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu kan. Kita langsung gak mau terima gitu, kita langsung kayak menolak itu tanpa beberapa detik kemudian. Nah, biasanya ketika kita emosi, coba kita dengerin dulu orang lain mengungkapkan perasaannya juga ke kita gitu. Nah, dari situlah kita bisa open minded. Kita bisa bahasanya apa ya? Merefleksi diri lagi gitu. Nggak selamanya kita juga benar, nggak selamanya juga kita salah. Kayak gitu. Oke. Boleh dicoba dan diterapkan cara-cara yang tadi udah aku sharingin dalam melepaskan emosi dengan sehat. Tujuannya untuk menghindari bahaya memendam emosi. Tapi kalau kita masih ngerasa kesulitan, teman-teman masih ngerasa kesulitan untuk mengekspresikan emosi, jangan ragu untuk cari teman yang bisa mendengarkan apa yang kalian keluhkan. Jangan pernah dipendam kayak gitu. Cari orang, pasti ada kok teman kalian yang bakalan mau dengerin cerita kalian. Ya minimal keluarga lah kayak gitu. Sip ya. Karena kalau mengingat pembahasan sebelumnya tentang bahaya memendam emosi, itu sangat bahaya dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Sip. Mungkin cuman itu aja yang bakalan saya sharing di sini. Jadi kalau teman-teman punya tips dan trik gimana sih caranya mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat, boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu teman-teman yang lain yang membaca di kolom komentar bisa sangat membantu ketika ya gimana caranya dia untuk menghadapi emosinya seperti itu.
Oke, aku pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Share jika menurut kalian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.